Kemarin waktu penutupan kita udah bahas segala macam masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan, mengajar dan belajar gitu ya. Maka sebelum kita mulai ini ngaji lagi, mari jangan lupa kita dandani hati kita. Kita luruskan niat kita, lurus niat kita. Jangan karena apa-apa ngaji itu semata-mata kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah telah berikan kepada kita. Lalu kita niat menghilangkan kebodohan dalam diri kita, seraya kita mengenal apa yang menjadi tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur para ulama-ulama kita salafun saleh. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat kita yang baik-baik itu kita diberikan kemudahan dalam mengkajinya, dalam memahaminya sekaligus ketika kita mengamalkannya. Setelah itu kita niatkan juga menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain. Syukur-syukur kita pahami betul, kita hafal, lalu kita bisa mengajar anak istri kita di rumah kita. Syukur mau orang lain yang datang atau siapa, yang penting kita niat mengajarkan diri kita dulu. Maka kita lanjutkan pelajaran kita ini malam. Bahwasanya Al-Imamul Ghazali kemarin sudah mengatakan bahwa annan nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin ay maratib. Maksudnya kata Imam Ghazali, di dalam dunia pendidikan mau belajar atau mengajar itu tidak lepas daripada 3 macam bentuk manusianya. Isinya 3 macam. Yang pertama al-faizin, yaitu orang yang belajar dan mengajarnya itu termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, ay an-najin min azabillah, yaitu mereka yang selamat daripada azabnya Allah. Siapa itu orang-orang yang berbahagia dalam belajarnya, dalam mengajarnya? Yaitu rajulun, kemarin dikatakan itu rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi. Mereka-mereka lah yang menjadikan ilmunya, yang menjadikan belajarnya, yang menjadikan mengajarnya itu ia jadikan bekal untuk kehidupannya di alam akhirat. Dia jadikan bekal untuk saat ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang masuk dalam kriteria orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi, yang selalu menjadikan ilmunya, menjadikan belajarnya, menjadikan mengajarnya, kegiatan-kegiatan keilmuannya itu ia jadikan sebagai bekal untuk kehidupan sesudahnya ia hidup di alam dunia, yaitu kematian akhirat, akhirah. Fa innaha ma'adul khalqi, karena memang tujuan akhir kita ini bukan dunia, bukan tua kita, bukan masa usia 100 tahun kita, 60 tahun kita, bukan. Buat yang kecil-kecil, buat yang masih muda, yang di bawah belasan tahun, bahwa akhir daripada puncak perjalanan kita itu bukan ketika kita kawin, ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, punya cucu atau apapun, bukan. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita terbujur kaku tak berdaya dan dipendam, dimasukkan ke alam kubur. Ini adalah tempat transit kita, alam kubur, alamul barzakh. Jadi akhirat ini tempat kembali kita. Lalu kemudian walam yaqsud bihi illa wajhallah wa darul akhirah. Fahadha minal faizin, kemarin dikatakan begitu. Tidak lain dan tidak bukan cita-citanya dalam masalah keilmuan, dalam masalah dia belajar, dalam masalah ia mengajar, kegiatan-kegiatan
keilmuannya itu tidak lain dan tidak bukan ia niatkan dan ia tujukan semata-mata mencari keredoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dikasih niatnya saya sama Habib Salim Syatiri itu dikasih bahwa ibtiqa'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa tawabihi. Lalu Allahumma yaman maqalidul umur. Memang ngaji itu susah, laksana perkara yang dibundel. Al ilmu batiul lizam, keras ilmu itu. Makanya dia tidak bisa digapai dengan mimpi-mimpi, tidak bisa digapai dengan anak panah, tetapi ilmu itu hanya bisa digapai dengan belajar. Berat. Tidak peduli la yurasu anil aba'i wal a'mam. Ilmu itu enggak bisa diwarisin dari paman, dari bapak, dari keponakan yang mungkin sakti lalu ditelurkan kepada kita karena kita udah tua yang jadi pamannya, terus biar kita alim, enggak bisa. Enggak bisa. Mau cucunya wali kalau nggak belajar geblek-geblek juga, bego-bego juga. Mau anaknya Habib lagi, mau anaknya kiai besar, mau wali lagi, kalau nggak ngaji, sekali lagi kalau nggak ngaji tidak akan pernah bisa. Jadi harus betul-betul. Nah, makanya kita jadikan semua kegiatan kita itu wajh Allah, wad darul akhirah, kita niatkan untuk akhirat kita. Makanya orang-orang yang seperti inilah yang termasuk minal faizin ay an-najin min adabillahi ta'ala. Inilah orang-orang yang selamat daripada azab Allah. Oh, kalau begitu ada orang ngaji nuntut ilmu agama tapi tetap dapat azab Allah. Kalau kita baca ini berarti ada yang model begitu, ada. Kenapa? Buktinya ada yang diklasifikasi, ada yang dibedakan, ada orang yang ngaji, belajar, mengajarnya selamat daripada azab Allah, ada orang yang belajar, mengaji dan mengajarnya itu tetap dapat azab Allah. Nah, makanya yang pertama adalah al-faizin. Yang kedua al-mukhatirin. Kemarin kan sudah saya jabarkan tuh, nanti kita jabarkan tuh al-mukhatirin udah masuk kita. Ini baru kita bahas al-faizin. Karena kemarin dikatakan 3 al-faizin, al-mukhatirin, al-halikin. Yang pertama mereka lah orang-orang yang bahagia. Yang kedua mereka orang-orang yang memprihatinkan, yang berada dalam pengawasan, yang tertaklek hidupnya, matinya, keselamatannya di dunia dan di akhirat itu tergantung masyiatillah. Makanya di ratib ada tuh ratibul hadad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ini mukhatirin, masuknya nanti ke situ. Nanti kita bahas pelan-pelan. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu adalah minal halikin. Mereka lah orang-orang yang ngajinya, belajarnya, mengajarnya, dakwahnya, sekalipun dia pakai udeng-udeng segede ban Vespa, pakai jubah, tetap dia dikatakan minal halikin. Apa itu minal halikin? Besok kita bahas. Yang penting sekarang kita kupas adalah minal faizin, yaitu minal faizin seperti tadi. Lalu kemudian kata lain, sebutan lain daripada orang-orang yang faizin dan dalam masalah dunia pendidikan, kata-kata lain, kata sebutan lain untuk orang-orang yang berbahagia adalah mereka mendapat gelar alimil akhirah. Inilah orang-orang alim akhirat. Lalu dia jadi ulamaul akhirah, bukan ulama amplop. Wa ulama'uhum yauma idzin fi amplopihim. Sekarang ulama di amplop adanya. Wa fi berkatihim, wa fi parselihim, wa fi pisang ambonihim, wa fi gomisihim, wa fi sorbanihim, wa fi gayanihim. Gaya-gayaan aja udah. Nah, kalau sekarang ini ulama-ulama yang ulamaul akhirah adalah kata lain daripada al-faizin menurut Imamul Ghazali. Imamul Ghazali mengatakan al-faizin mereka lah orang-orang yang berbahagia, yaitu yang sering kita katakan ulamaul akhirah. Lalu kemudian ulama akhirat itu ada berapa tanda? Wa alamatu alimil akhirah salah satu.
ulama akhirat itu tandanya 3. Ini diberikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah halaman 6 jelas bahwa ada mutalabid dunya bil ilm wa kaunu qasdi bil istighal bil ulum naila sa'adatul akhirah. Yang pertama, tanda ulama akhirat itu adalah mereka-mereka yang mencari ilmu dan ilmunya, mengajarnya, belajarnya, dia tidak untuk mengkeruk harta dunia, tidak mengkeruk urusan dunia, tidak untuk mencari menggapai urusan dunia, entahkah itu pangkat, jabatan, tahta, kedudukan, dihormati orang, dimuliakan orang, tidak itu yang dia cari. Qasdnya dia adalah hanya untuk naila sa'adatil akhirah, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Ia ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini tanda pertama. Ulama akhirat berat, kelihatannya gampang, minimal kalau kita nggak bisa jalanin, jangan suka ngecengin orang, jangan suka ngatain orang, jangan suka menghina orang, sok-sokan dia, jangan begitu. Kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum, tetap dia cinta kepada orang soleh walaupun kita tidak mampu seperti mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini apa ada? Ada banyak di antara kita, cuman mastur, hanya Allah dan dia yang tahu. Kenapa? Bisa jadi di antara kita ini ada, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu mengedepankan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Ini tanda pertama. Yang kedua, fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan liqalbihi bi mujahadatin nafs. Ini kriteria yang kedua, tanda yang kedua daripada orang disebut ulama akhirat, daripada tandanya dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Samping ia niatkan untuk kebahagiaan akhirat, ia bukan hanya sekedar omong saja, dia selalu mu'taniyan bi ilmil batin, bersungguh-sungguh mengasah hatinya, mengasah batinnya. Dia memahami betul tentang kondisi hatinya, sakit hati, penyakit hati, apa hati, semua dia tahu. Dan dia tata betul, sa'isan liqalbih, dia tata dia punya hati. Dia tata, dia sibuk menata hatinya, bukan sibuk menata dirinya. Bukan hanya pandai membuat udang-udang yang cantik, indah, sampai nampak seperti ganteng, bukan. Tetapi ia sibuk menata hatinya. Ia sibuk memperbaiki batinnya. Jangan sampai ujub, jangan sampai takabur, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai mencari niat yang macam-macam dunia urusan. Sa'isan liqalbih, dia selalu menata punya hati. Sa'isan liqalbih, dengan apa? Bi mujahadatin nafas, yaitu dengan bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengekang, mengendalikan nafsunya. Enggak tidur mulu, ngaku ulama, ngaku alim ulama selingkungan, alim ulama setempat, pengennya dicium tangannya, tapi kerjaannya tidur mulu, sekalinya melek bangun urusan ngobek. Ada yang begitu, Ustaz. Urusan ngobek dia getol, giliran undangan nanya amplop ada berapa jatah gua, kurang dia telepon panitia, ini Ustaz geblek yang begitu nih. Jadi ulama akhirat, kalau kita pengen disebut ulama akhirat, kita tata batin kita. Dengan apa? Tengah malam dia bangun, jalankan sholat hajat, jalankan sholat tasbih, jalankan sholat taubat, baca Quran, baca wirid, mutola'ah kitab, apapun. Dan tidak karena si fulan, tidak karena si orang, karena diri ingin dikatakan orang alim, tidak.
Tidak dilihat orang atau dilihat orang kagak ada urusan. Yang penting emang itu udah menjadi rutinitas. Ini mujahadatun nafsi. Kadang-kadang kan kita sok-sokan. Gua gak enak nih kalau dia mana di tempat orang bener. Kalau gua sih gak mau gua. Begitu ada orang aja kita tinggalin itu amalia, rutinitas kita. Kenapa? Ngeri ketahuan orang ntar dikata apa lagi. Nah, sebetulnya yang namanya riya itu bukan hanya melaksanakan satu perbuatan baik dengan niat ingin dilihat dan didengar orang, tetapi meninggalkan beramal sebab takut ada orang lain, sebab takut dikatakan orang lain. Ini lebih parah daripada riya, bahkan dikatakan syirik karena takut kepada orang. Ini hati-hati. Dia beramal karena orang, ya, tapi dia tidak beramal karena orang. Hati-hati. Ini lebih rusak daripada riya. Jadi kalau kita ini bagaimana caranya? Tetap sa'isan liqalbih mu'taniyan bi'ilmil batin. Kita bersungguh-sungguh mengolah batin. Yang punya hizib baca hizibnya, yang biasa ngamalkan ratib amalkan ratibnya, yang biasa baca ratibnya 10 kali tingkatin ratibul atos wa ratibul haddad 41 kali sedudukan. Gak apa-apa kalau kuat. Kenapa gak boleh? Boleh. Ada gurunya, ada sanadnya. Dulu saya dikasih oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Mohsin Al-Atos Keramat Empang, yang kalau kita ke Keramat Empang makamnya di belakang situ, sebelah paling pojok sini. Itu guru saya. Suruh baca kalau ente punya hajat yang banyak, besar, perfet, punya rumah, wak kawin, nggak punya rumah, modal orang tua nggak ada punya, mau bisnis, baca Ratibul Atas 41 kali sedudukan. Mulai dari mana? Fatihah dulu, langsung dari Lau Anzalna sampai Pansurna Al-Qaumil Kafirin, itu yang terakhirnya. Ulangin lagi Lau Anzalna sampai Pansurna Al-Qaumil Kafirin. Insyaallah hajat kita segede gunung sekalipun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati qutbil anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Itu termasuk ijazah redho saya. Amalkan. Kalau memang ada yang pengen, silakan. Wah, mujahadatun nafs. Niatnya bagaimana? Ya Allah, saya ini butuh uang, punya utang, anak saya sakit, istri saya sakit, istri saya cemberut terus. Ya Allah, kalau saya kagak punya duit, ngomong sama Allah, ngomong. Ya Allah, bini marah-marah mulu, lagi sembahyang, kita nih berdoa. Saya, ya Allah, kalau nggak punya duit, bini saya ngelawan sama saya. Ya Allah, nanti kalau saya biarkan bini saya ngelawan terus, ya Allah, yang dosakan saya juga. Ya Allah, begitu. Tolong ya Allah, emang pengennya dia duit, kasih saya duit biar bisa ngasih bini saya, biar dia kagak ngomel-ngomel lagi. Ini bagus, termasuk menjaga keluarga kita. Jangan udahlah kita marah-marah bini, emang kita kagak kerja, nggak ngapain, nggak punya duit, kita ngikut emosi, akhirnya bercerai. Jangan. Jadi tetap kita jaga. Kalau kita punya hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Emang anak dan istri adalah kewajiban kita. Maka kita berupaya. Bagaimana caranya? Kerja belum dapat, penghasilan belum mapan, minta kepada Allah, jangan pernah berhenti. Minta. Bagaimana caranya? Biwasitatil ilm. Kita pakai ilmu, punya zikiran-zikiran. Kita orang Nahdlatul Ulama, kita orang NU, kita orang pesantren, kita baca itu wiridan kita. Yang punya hizib baca hizib, yang punya solawat baca solawat. Begitu banyak tuntunan doa-doa. Tapi ingat, jangan pengen sakti. Tadinya wirid pengen sakti biar kebal, tadinya wirid biar cewek demen, biar laki tunduk. Kagak bener ini. Jadi kita biar mantep, biar bagus. Bagaimana caranya? Mujahadatun nafs, kata batin kita. Makanya di situ dikatakan mu'taniyan bi'ilmil batin.
Sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafs. Dengan zikir-zikir, dengan sholat, dengan sholawat yang banyak, mantapkan batin kita, kokohkan kita punya batin, agar enggak teor-teor kalau kata orang Betawi. Ini tanda ulama akhirat. Enggak tidur mulu, enggak ribut pepesan kosong terus, enggak berantem terus. Tata batinnya. Kalau ada ulama yang disebut kiai kah, disebut tokoh masyarakat kah, yang disebut ustadz kah di kampung situ, masih suka usil ngatain anak-anak muda yang alim baru pulang pesantren, pengen dia ngajar, terus diganggu sama orang-orang yang seperti itu yang sudah kesebutnya ulama, maka awasin ini ulama kadang-kadang mujahadatun nafsnya nggak bener, bisa jadi dia menjadi ulama dunia, bukan ulama akhirah. Lalu dia ulama akhirah bahagia melihat orang anak muda dengan ilmu yang dia miliki tampil di tengah-tengah kampungnya, mendampingi perjuangannya. Hebat. Nggak ada kecemburuan, nggak ada kesirikan, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada. Bismillah, gandeng bersama, duduk bersama, musyawarah bersama. Ini tanda ulama akhirat. Lalu kemudian yang ketiga, tanda daripada ulama akhirat adalah kaunu i'timaduh fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah fi af'alihi wa aqwalihi. Mereka berpegangan kepada apa? Kepada sahibi syariah, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Berat di kata-katanya dan di perbuatannya kita ikutin Rasulullah. Ya Allah, guru saya Buya Dimyati waktu ngaji itu sampai bilang saya nggak sanggup mengikuti akhlak mulianya Rasulullah. Sekali berbeliau nggak sanggup, bagaimana kita yang caremen, yang dosa kita banyak. Akhirnya bagaimana? Cintai saja orang-orang alim. Kita berupaya semaksimal mungkin semampu kita, lalu kita mencintai dan banyak husnudzon kepada ulama-ulama. Akhirnya dari ngaji sampai sini dulu saya dapat ijazah itu, Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan saya ini cinta yang sungguh-sungguh kepada kecintaannya baginda Rasul. Kitanya cinta banget kepada Rasul, Rasul pun jatuh cinta kepada kita. Ini berat kalau cuma kita ngikutin. Ya Allah, dari makannya aja kita udah nggak sanggup. Kita makan kalau belum nambah belum enak, betul kan? Kita makan kalau rendang jengkol nambah. Rasul nggak pernah makan jengkol. Hukum syariat mengatakan makruh, ya kan? Tetap kita makan jengkol. Berat. Rasul nggak pernah makan ikan. Rasul nggak pernah. Ada keterangan sejarah Rasul makan ikan, apalagi ikan lele, dumbo, ada. Rasul nggak pernah makan ikan, wa ikan laut, wa ikan tawar. Rasul nggak pernah makan. Kita makan ikan tiap hari. Berat kita mengikuti tindak tanduknya Rasulullah SAW. Kita mengikuti ulama-ulama saja berat. Bagaimana caranya? Banyak-banyak itu baca doa. Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hari jangan pernah kita tinggal di samping sholawatnya. Ini tanda ulama akhirat. Lalu tadi tanda yang pertama ulama akhirat adalah tidak mencari dunia. Kemarin kan sudah disebut wa alamatu adami talabid dunya. Ciri mereka yang tidak mencari dunia dalam ilmunya itu adalah yang pertama, kemarin ini saya ulangin, ayyakuna awwala amilin bil amr, lalu wa mujtanibin lin nahi. Mereka lah orang-orang yang ilmunya, yang dengan ilmunya, yang dengan belajarnya, dengan mengajarnya tidak mencari dunia, itu tandanya adalah mereka yang
pertama kali melaksanakan keilmuan ketika ia sampaikan. Jadi dia konsekuen kepada dirinya. Ya Allah, ketika saya dulu dipintai baca ratib lalu orang datang ke rumah baca ratib, minta ijazah ratib, minta ijazah hizib, minta ijazah hizib Ghazali wa dalailul khairat dan segala macam. Itu konsekuensinya kita pun harus baca. Ini kadang-kadang kagak Ustadz sotoy lu baca maulid satu kali, Allah berkaluh. Lah dia kagak pernah baca maulid. Baca simtuduror, dia nggak pernah baca simtuduror. Naudzubillah. Jadi orang yang seperti ini biasanya cari sensasi, cari dunia. Tetapi cirinya orang tidak cari dunia dengan ilmunya itu juga ada 3. Yang pertama, dialah pelaku pertama pada setiap perintah kebajikan, dan dialah pelaku pertama yang lari daripada larangan. Dan orang yang seperti ini mujtaniban taraffaha mat'amin wa maskanin wa malbasin, mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat makanan, yang bersifat tempat, yang bersifat pakaian. Dia tidak sibuk dengan itu. Nggak sibuk dengan penampilan, nggak sibuk dengan berkat, nggak sibuk dengan amplop, nggak sibuk dengan tempat. Orang mau banyak, mau kagak yang ngaji, tetap jadwal ngaji, tetap ngaji. Nggak ada cerita. Mau bagaimanapun kondisinya, dialah ayyakuna mujtaniban taraffaha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Mereka meninggalkan jauh-jauh kesenangan-kesenangan yang bersifat makanan, yang bersifat pakaian, dan yang bersifat tempat. Ia tinggalkan itu. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi muallim, jadi santri, enggak ribut makanan mulu. Wah, di sono mah enak, kebulinya mantep. Nyok kita ngaji yuk, rame-rame ke rumah Habib. Kebulinya gede-gede pahanya. Ada yang begitu ada. Kenapa cari makan mereka? Maka mereka diperlakukan sama Habib pun dikasih makan aja yang banyak. Sama guru-gurunya nggak dikasih ilmu. Wah mondok, wah ngaji, majlis zikir udah ngikut 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sibuk kemana-mana, ikut ngaji ke sana sama Habib, ikut ngaji sana sama kiai. Wala ilim, wala amal tidak ada, amal tidak, ilmu tidak. Wah ditanya bab wudu, nggak tahu. Kenapa? Yang dia ributkan hanya makanan. Yang dia ributkan hanya pakaian. Wah seragam, pakai jaket hitam rame-rame, konvoy, pakai bendera. Apalagi sekarang ada bendera ISIS. Hati tuh ISIS tuh bukan Islam tuh. ISIS bukan Islam. Syiah juga saya sanksi, itu Islam oh bukan. Karena saya mendalami Syiah lama, tapi bukan termasuk nyebur ke dalam Syiah, bukan. Saya cuma mengkaji ajaran Syiah apa benar atau tidak. Saya teliti 3 tahun. Ternyata menyimpang daripada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Wahabi sama. Dia juga menyimpang daripada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempalan ekstremisnya Wahabi adalah ISIS. Wahabi punya pasukan radikal. Nah, radikalnya Wahabi itu ISIS. Hati-hati, bendung lingkungan kita, jangan sampai mereka masuk, apalagi masuk ke dalam keluarga kita. Hati-hati, bentengi keluarga kita, bentengi anak kita. Ngaji kudu jelas, kudu jelas, kudu jelas. Jangan rada-riri konvoy sana sini bawa bendera, mengkibar-kibarkan bendera. Wah wudu nggak bisa, wah rukun sholat nggak tahu, ngaji Quran nggak bisa, makhraj nggak ngerti. Gaya, pakai sorban, pakai jaket, seragam, pakai gamis. Wah jenggot dipanjang-panjangin, wah kumis dicukur, semuanya rapi. Hanya gaya ingin dibilang orang-orang yang agamis, tapi kenyataannya nol besar.
nol besar. Tidak mengerti tentang ilmu agama sama sekali. Nah, orang yang seperti itu ributnya soal pakaian, ributnya soal tempat. Orang ISIS juga ribut soal tempat. Lihat, kita dong, bos kita, khalifah kita nih, bos kalau kata dia, godfather-nya dia itu Abu Bakar al-Baghdadi, orang Irak. Emang lu orang NU, itu kan Ki Said orang Cirebon, begitu kata dia. Ki Hasim orang Jombang, oh kayak gua dong, kiblat gua Timur Tengah, begitu. Nah, ini ribut-ribut tempat. Gak usah ribut tempat. Wah, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang lagi mampir ke Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena kita orang Indonesia, maka kita jaga Indonesia kita. Ketika kita menjaga Islam kita, maka tetap kita cintai Indonesia kita. Nggak ada orang ngerti Islam bikin ulah di negeri sendiri, menghancurkan negeri sendiri. Tidak ada. Tidak ada orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta menerima semua ajaran-ajarannya, lalu kemudian ia bikin rusuh di negerinya sendiri, menghancurkan masalah ini, menghancurkan gedung ini, mengganggu orang lain. Tidak, bahkan ngatain orang saja ajaran kita tidak membenarkan. Bagaimana kalau kita mengkafir-kafirkan orang? Orang ziarah dikafirkan, orang baca maulid dikafirkan, orang baca nabur rebana di dalam masjid dikafirkan. Orang-orang yang seperti ini biasanya hanya sibuk kepada urusan-urusan perut, urusan penampilan, urusan tempat. Dia tidak ngerti tentang ilmu agama. Saya kalau ada orang Wahabi, orang Syiah, orang apa, dia ingin adu argumentasi dengan baik-baik, kita terima. Tapi kenyataannya nol. Sekalinya dia datang, dia kirimin kita jin-jinnya yang datang banyak jinnya. Nah, ternyata dia main santet juga. Nah, ya, padahal kata dia bid'ah, kata dia musyrik. Nah, makanya kita jaga. Lalu kemudian tanda yang kedua, orang dalam dunia keilmuannya tidak cari dunia. Tanda yang keduanya di samping tadi yang pertama, yang keduanya ini adalah mun'azilan munqabidan an mukhalatatis sultan. Dia tidak sibuk berdekat-dekatan, bermesra-mesraan, berdamping-dampingan kepada pemerintah. Bukan berarti subversif, bukan berarti anti pemerintah, bukan. Orang biasanya jangankan dekat presiden, jangankan dekat menteri, dekat RT aja kadang-kadang suka belagu, bener kan? Teh, urusin KTP gue teh, abis teh, pokoknya bagaimana ke cara lu dah. Pengennya dilayanin. Begitu kurang dihargain sama RT, kata RT, ini 50.000 Ustaz. Marah dia, lu teh nggak ngargain gue sekali. Kan banyak tuh, banyak. Itu baru bicara RT. Itu baru bicara orang ronda. Kadang-kadang orang ronda, Pak Ustadz, ronda Pak Ustadz, lu gak mandang gue sekali, masa Ustadz disuruh ronda? Banyak di kampung kita. Berani mentaroan gua. Ini gak boleh kita deket-deket sama sultan, sama politikus, sebetulnya tidak boleh. Mujtaniban munqabidan an mukhalatatis sultan. Jauh-jauhlah daripada sultan, jauh-jauhlah daripada presiden, daripada menteri, bupati. Illa kecuali, ngerti nih, linushin lahu, menasehati mereka, bikin kebijakan yang tidak mengenakan masyarakat. Tekor, tugas ulama. Mau dibayar, nggak dibayar, mau disogok, agak mau dia tolak, tetap masyarakat kedepankan. Hebat. Politikus nggak bener, janji-janji doang, paranin. Kemarin waktu lu kampanye, janji lu di kampung gua bagaimana, nyatanya sekarang lu udah jadi, lu tinggal begitu aja. Salam juga kagak, minal aidin wal faizin, lebaran juga kagak. Kan banyak kan politikus begitu.
Itu caleg datang ke pesantren, datang kiai, datang ke habib, minta doa, minta wirid, ya roh, dibela-belain kemana juga. Udah jadi wala salam wala kalam, nggak ada salam, nggak ada omongan sama sekali. Habis. Jadi tandanya orang dengan ilmunya, dengan belajarnya, dengan mengajarnya, tidak mencari dunia itu dia jauh daripada pemerintahan, tidak bermesraan. Maksudnya begitu, jauhnya itu tidak bermesraan. Boleh kenal nggak apa-apa, kenal presiden nggak apa-apa. Kalau yang demen nama Jokowi, kenalan nama Jokowi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gua nggak demen, lalinusin lahu, kecuali kita nasihati mereka. Ketika mereka tidak bagus, kita tegur mereka. BBM lagi susah, tanya masyarakat, ya Allah, kita di sini enak, tapi yang namanya di sana, di daerah Pantura, orang mobil ngantri berkilo-kilometer. Tadi Pak Haji Karno cerita sama saya, mobil sampah tadi kehabisan bensin, akhirnya pakai Pertama. Nah, mobil sampah, berapa gajinya itu tukang sampah? Beli bensinnya sudah Pertama, berat. Tegur DPR, MPR, tolong bagaimana ini? Bensin kasihan masyarakat. Kalau emang mau ditaikin biar jelas berapa? Mau 10.000 kalau jelas ada kenyataannya. Ini ditaikin kagak, barang langka. Bingung orang yang mau kerja, bingung orang yang pada usaha, semua ribet. Kasihan masyarakat menderita, ini negara tidak bagus. Samperin pemerintahnya, tanya. Ini tugas daripada DPR MPR, tetapi karena DPR MPR tidak bisa mewakili aspirasi kebanyakan masyarakat, yang dia wakili hanyalah golongannya semata, hanya kepentingan politiknya semata, maka tugas ulama datang. Aja saya kemarin telepon sama Kiai Mustadi Dimyati Abuya di Banten, itu begitu. Gak usah takut, sekarang mau apapun kenyataannya, kalau memang tidak benar, DPR, MPR, DPRD, semua tegur. Kenapa? Kenyataannya mereka ingin menjadikan apa Indonesia ini. Jadi tetap, kita bukan cinta kepada pemerintahan, kita bukan cinta karena ada kepentingan kita dekat mereka, bukan. Silakan dekat kepada pemerintah, asal tidak karena kepentingan. Asal enggak silo, enggak larut, enggak hanyut oleh bujuk rayuan dia. Kita ini orang-orang agama, enggak usah ikut-ikutan. Sampai ada salam apa lebaran pakai salam 3 jari sama saya. Ada ulama yang begitu, ada. Kalau lebaran sama saya pertama bagus, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dan segala macam, tetek bengek. Ujung-ujungnya salam 3 jari, marah gua. Nah, kalau salaman yang gua tahu, baba gua, emak gua, orang tua, semua guru-guru kita salaman 5. Lah ngapa jadi 3? Suit. Jadi ini banyak. Ini siapa yang ngirim? Ulama, kiai, notabene. Gara-gara apa? Korban politik kemarin, korban pilpres. Tahu dapat duit berapa dia dari yang punya 3 jari? Tak tahu. Nah ini, jadi jangan sampai seperti itu. Boleh kita dekat kepada ulama, pemerintah. Ulama boleh dekat kepada pemerintah. Ulama boleh dekat sama legislatif. Ulama boleh dekat kepada eksekutif di negeri ini. Pejabat, aparat, polisi, TNI boleh kita dekati. Asal satu, linushin lahu, kalau memang kita sudah ngerti agama. Hati mereka. Kalau mereka lagi nggak benar, silakan. Satpol PP di persenjatai listrik, bilang kepada mereka, jangan mentang-mentang lu pegang senjata listrik, PKL lu anggap musuh. PKL itu bangsa Indonesia. Daripada ketimbang dia jadi pengangguran, pengemis, jangan lu musuhin dan jangan terlalu bengis lu musuhin dia. Begitu, karena negara bukan punya Satpol PP. Enak ini. Linusin lahu, nasihatin mereka. Dan yang kedua, boleh kita dekat. Kata Imam Nawawi, boleh kita dekat kepada pemerintah, boleh. Asal apa? Liraddi mazalim ala abrariha, ala arbabiha, atau ila arbabiha. Auli raddi mazalimin ila arbabiha. Kita dekat kepada lurah, kita dekat kepada camat, wali kota,
RT, RW, Ansip, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolwil, Kapolri, Jenderal, Panglima, semua menteri. Kita boleh dekat kepada mereka. Satu, tadi nasihati mereka. Tujuannya untuk menasihati, menegur mereka, boleh. Yang kedua, liraddi madzalim ila arbabiha, mengembalikan hak-hak rakyat yang dizalimi, yang dikhianati, boleh. Enggak kudu pengacara yang ke sono, kita masyarakat, ulama tugasnya boleh. Ini di kitab jelas berdasarkan hukumnya, ada riwayatnya, ada hadisnya, ada tuntunannya membenarkan hal itu. Dan yang ketiga, boleh dekat kepada ulama. Ulama boleh dekat kepada pemerintah, boleh saja, asal syarat yang ketiganya itu lisyafa'ah bi mardatillahi ta'ala. Ini lisyafa'ah, ya, lisyafa'ah bi mardatillahi ta'ala, untuk memberikan syafaat. Bagaimana membantu mereka untuk kebaikan negeri ini, membantu mereka untuk mendandani negeri ini agar diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama bareng-bareng pemerintah dengan ulama duduk memikirkan nasib negeri ini, memikirkan nasib dunia pendidikan di negeri ini. Ya Allah, prihatin kita. Perda baru di Jakarta, mau itu pemdanya, dinasnya dinas pendidikan, tetap mengatakan bahwa pakaian koko muslim artinya tidak boleh setiap hari Jumat. Sekarang diganti dengan pakaian adat. Pelan-pelan orang dijauhin dari agamanya. Pelan-pelan anak TK nggak dikenalin, sampai jangankan Al-Qur'annya, jangankan akidahnya, jangankan sholat Tuhan Nabinya, tapi pakaian muslimnya jangan sampai kenal. Ganti pakaian adat, ganti pakaian budaya. Padahal agama lebih penting daripada budaya. Dan agama tidak pernah menyakiti budaya. Ini di negeri kita. Jakarta barometer Indonesia. Ketika di Jakarta semuanya diam, nanti yang lain pada ngikut semuanya. Jawa Tengah ngikut, semua ngikut. Akhirnya besok orang setiap Jumat udah kayak ibu kita Kartini. Hari Raya Kartini ada yang pakai pedang-pedangan begitu tuh, pakai apa namanya, kumis-kumisan. Pakaian adat. Lah pakaian adat kan kalau orang Aceh bawa rencong, betul kan? Akhirnya besok pada bawa rencong, bawa golok. Ini bahaya. Mudah-mudahan kita berharap negeri ini menjadi baik. Kita boleh dekat sama yang begitu tuh, pemerintah begitu tegur, Ahok tegur. Kalau saya kan orang Depok, Bogor masuknya. Ini orang dari Jakarta yang punya kiai, yang punya apa, jangan pada diam aja. Kadang-kadang beraninya cuman nama turu-turu, kan begitu ya. Nah, begitu bentok aja. Ada dulu yang ceramahnya galak banget, begitu bininya nyalek, dia kricep diem. Udah gitu bininya jadi lagi makin diem aja, udah kagak ada suaranya. Ada. Padahal sesepuh tuh. Kita kasihan. Dan yang ketiga, orang yang dengan ilmunya, yang dengan belajarnya, dengan mengajarnya, tidak mencari dunia. Tandanya yang ketiga itu apa? Allah yakuna musari'an ilal fatawa, ka'iyatullah ala man huwa a'lama minhu. Dia tidak buru-buru di dalam berfatwa. Enggak cepat menjatuhkan, memponis perkara masalah agama, tidak. Apa itu fatwa? Fatwa itu mengambil satu keputusan yang menyangkut tentang keagamaan, mau yang prinsip ataupun yang bukan. Ini fatwa. Dan dianya orang yang seperti ini, kalau dia memang tidak mencari dunia dengan ilmunya, enggak buru-buru berfatwa. Ketika ditanya tentang hukum oleh pendengarnya, oleh jamaahnya, oleh murid-muridnya, tidak langsung dia jawab.
Kita prihatin lihat di TV, ulama cepet banget jawabnya, nggak megang kitab padahal. Ditanya bagaimana ibu, kita majlis zikir, Ustadz, ini Ustadz top deh, majlis zikir, saya ikut majlis zikir, dan ketepatan zikirnya itu majlisnya adanya di dalam masjid, sedangkan saya lagi head. Apa dijawab? Nggak apa-apa ibu, yang penting pakai softtek, nggak netes. Ini Ustadz bego, Ustadz tolol, masuk TV. Padahal yang namanya orang junub nggak boleh masuk masjid. Yang namanya orang junub berhadas besar, dia punya haid, hadas besar. Bukan soal netes, bukan soal pakai softtek, tapi dia punya hadas besar, tidak boleh netep di masjid. Kalau zikir sih nggak apa-apa memang, asal jangan dijaharkan. Orang punya hadas besar, kita lagi junub, orang perempuan lagi haid, lagi nifas, berzikir kepada Allah. Mau yang dia zikirkan Al-Fatihah surah, asal jangan niat baca Quran, zikir saja boleh. Tapi lihat tempatnya. Lah kalau zikirnya ngikut majlis zikir, lalu majlis zikirnya adanya di masjid, bagaimana ini? Nggak boleh, tetap tidak boleh. Orang haid, orang junub. Ini kemarin bulan puasa, saya dengernya itu ada ustadz ngomong kayak begitu. Saya telepon kagak masuk, susah banget itu TV di teleponnya. Tapi saya tandain orangnya kapan waktu Allah temuin saya sama dia, mau tanya aja itu udah. Lu ngaji fikih di mana? Nah, ini kita harus benar-benar. Jadi dia tidak gampang fatwa. Kalau ditanya sama orang, dia ditanya soal masalah tauhid kah, masalah fikih kah, masalah segala macam teologi, aliran-aliran usuluddin agama dan segala macam. Walaupun dia tahu, dia selalu ka'ayyadullah ala man huwa a'lama minhu. Dia selalu menunjukkan, memberikan rekomendasi. Dia memberikan rekomendasi, ini kamu datangi kiai ini, kamu datangi ustadz ini, kamu datangi habib ini, kamu datangi ulama ini. Dialah sesungguhnya yang lebih alim tentang ini. Nih baru orang dengan belajarnya, mengajarnya tidak mencari dunia. Kalau dia paksakan dia jawab saat itu juga, maka kita curiga. Orang umum saja curiga, wah ini biar dia nggak ketahuan begonya, biar nggak ketahuan tololnya. Padahal justru malah tolol. Nah, orang nutupin tololnya malah kelihatan tololnya. Orang nutupin dungunya malah ketahuan beleguknya. Jadi kita harus pahami betul. Ketika ada yang bertanya kepada kita, ketika ingatan kita, walaupun kita pernah ngaji ini ngambang, tolong jangan buru-buru dijawab. Lalu dia minta maksa, tunjukin kiai anu, habib anu, ulama anu, itu dia ahli. Bicara hadis, datang kepada ahli hadis. Oh, Jakarta di mana Ustadz? Itu Kiai Mustafa Yakub. Dijawab, pusatnya di mana? Zat banyak, Darul Hadis ada Malang, Al-Faqihiyah. Tanya lagi ahli fikih, tanya pesantren sana, tanya pesantren sana. Ini hebat namanya. Baru dia jadi ustadz yang baik, ihtiyat, hati-hati, pelihara diri. Jaga itu kita punya hati, jaga itu kita punya mulut. Hati-hati kita mengucapkan hukum salah, itu dosanya tidak akan pernah kita dimaafkan. Kenapa? Apalagi nanti disebarkan, apalagi nanti diikuti oleh anak dan istrinya, diikuti oleh masyarakatnya. Ketika salah dia berfatwa, Allah, bahaya, bahaya, bahaya. Maka jangan buru-buru kita memberikan jawaban ketika ada pertanyaan itu. Lalu kemudian kita dikasih contoh oleh Imam Nawawi bahwasanya orang-orang yang tidak mudah menjatuhkan fatwa itu banyak sekali. Tapi karena memang waktu, saya ini udah jam 10 sekarang nih. Ya, udah jam 10. Jadi yang penting ingetin, kita pengen ngaji kita,
pingin ilmu kita, pingin belajar dan ngajar kita tujukan kepada akhirat. Kita dengan ilmu kita, dengan ngaji kita, capek kita jalan jauh kemari, kepingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan kita punya niat, murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wajh Allah wa ridahu. Niatkan kita ngaji ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad. Niatkan juga buat bekal mati kita nanti. Jangan niatkan pengen disebutnya nanti orang yang ngerti agama. Kadang-kadang ada orang Betawi begitu. Wah, jangan sampai bego-bego banget ini ilmu agama kita. Ngaji. Nah, tren. Udah gitu kadang-kadang foto juga sama Habib. Bis foto sama Habib, sama ulama, Habib Lutfi, siapa semua, Habib Bakar ini dia foto, dia pajang. Maka di rumahnya di Facebook, nah, di BB, di Twitter dia pajang. Biar apa? Nih, gua nih deket nih sama ulama ini nih, bangga dia, bangga. Kita ngaji bukan karena cari bangga-banggaan. Kita belajar, kita ngajar, kita nyatet, kita ingin sebulan 2 kali di Kubah Mas. Bukan karena ingin bangga-banggaan atau dibanggakan, tapi semata-mata mencari bekal untuk mati kita. Karena mati pasti datang. Enggak kudu nunggu sakit Allah kalau mematikan kita. Enggak kudu nunggu tua Allah kalau mematikan kita. Bisa jadi saya belakangan, situ duluan, atau situ duluan saya belakangan. Bisa aja. Jadi kita mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dan ngaji kita, ngaji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua ngaji kita ini bisa menjadi bekal kita untuk kematian kita, meregang nyawa kita. Kita ngaji ini dijadikan bekal untuk kenikmatan kita saat malaikat maut mencabut nyawa kita. Hilang perih itu dicabut nyawa karena sebab manisnya kita ngaji ini. Dan mudah-mudahan ngaji kita ini menjadi penerang lampu buat di kuburan kita, menjadi penerang buat di kubur alam barzakh kita, dan buat menjadi kenyamanan saat kita dimandikan, saat kita dikafani, saat kita dikeranda, lalu kemudian mudah-mudahan kita dibangkitkan kepada ulamaul amilin, al-hudatil muhtadin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita ini membias menjadi nur, dan menjadi nur yang bisa membias, menerangi kepada anak kita, menerangi keluarga kita, menerangi istri kita, menerangi orang-orang tua kita, menerangi lingkungan kita, menerangi negara kita. Dan mudah-mudahan semua yang diterangi itu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang kuat iman Islamnya ala aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan ilmu kita ini, kita punya salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa kita begitu banyak, baik dalam kata kita, dalam tatapan mata kita, dalam perbuatan kita, dalam langkah kaki kita, dalam apa yang terbesit dalam hati kita, dalam otak pikir, alam pikiran kita. Semuanya kita banyak mengeluhnya kepada Allah. Kurang rasa syukur kita, kurang rasa qanaah kita, ada sombong, ada bangga dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan ngaji kita ini, ilmu yang sudah kita pelajari, mengajar dan mengajar yang sudah kita rutinkan, mudah-mudahan dijadikan wasilah menjadi penerang hati dan penyembuh segala macam penyakit dalam hati kita. Dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah, kita mencari nafkah untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Kita senangkan mereka. Lelah kita, capek kita, masih sempat kita sisihkan waktu untuk ngaji. Mudah-mudahan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang paling tinggi, derajat yang paling bagus. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi sebab wasilah mewaris kepada anak kita
dan di antara sekian banyak anak cucu kita, mudah-mudahan dijadikan orang satu saja. Kita minta syukur semuanya dijadikan sebagai ulama amilin, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang yang selalu mengedepankan ilmu agama dan paham betul tentang ilmu agama. Dari sebab jerih payah kita, di tengah capek kita masih sempat ngaji. Mudah-mudahan anak kita ada yang jadi ulama, mudah-mudahan cucu kita ada yang jadi ulama al-amilin, yang betul-betul tidak cinta kepada dunia, yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.